prodi kita tuh nggak perspektif gender, ceweknya kece-kece loh. Jadi tahun 2021 kita menjalin 54 mitra industri. Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece People, gimana kabarnya nih? Pasti baik-baik aja ya, tetap produktif dan juga sehat selalu. Nah, masih bersama dengan Doni, tentunya di Bincang Unesa. Bincang Unesa kita kali ini tampil beda loh, karena kita sekarang sudah berada di Fakultas Teknik. Nah, kali ini Doni juga nggak sendiri nih, bersama dengan Kaprodi S1 Teknik Sipil, yaitu ada Ibu Prof. Dr. Erina Rahmadianti, STMT. Halo, Pagi. Pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Wah, luar biasa. Ini tampilan sangat memukau nih ya. Keren banget. Oke, Prof, kita akan ngobrol-ngobrol santai nih ya mengenai boleh. teknik sipil ya. Begitu boleh ya, Prof ya? Boleh. Oke, baik, Prof. Jadi begini nih, sebenarnya kita kan banyak sekali nih calon-calon mahasiswa di sana, adik-adik SMA yang ingin gabung di S1 Teknik Sipil. Nah, mungkin apa saja sih yang perlu disiapkan? Lalu mungkin apakah hanya teman-teman adik IPA saja yang bisa masuk, mungkin IPS atau bahasa bisa masuk atau tidak begitu? Oke. Jadi kalau dipersiapkan secara khusus itu, kalau saya secara akademik mungkin lebih ke dalam artian itu buat adik-adik gitu ya, apakah itu dari SMK ataukah kemudian dari SMA itu yang IPA ya khususnya. Itu lebih kepada bagi mereka yang suka matematika, ada suka gambarnya, nah di sipil ini tempatnya. Nah, untuk masuk S1 Teknik Sipil ada beberapa jalur ya Mas Doni. Yang pertama adalah SNMPTN. Bagi adik-adik dari SMA atau SMK yang punya prestasi gitu bisa diwadahi gitu di dalam SNMPTN ini. Lalu kemudian yang kedua, jalur berikutnya adalah SBMPTN. Nah, SBMPTN ini ujian secara nasional gitu ya. Itu bisa juga menjadi akses untuk masuk menempuh pendidikan di S1 Teknik Sipil. Dan yang ketiga adalah SPMB atau jalur mandiri. Jadi ada 3 jalur tersebut. Nah, memang kita lebih memprioritaskan adik-adik yang dari background IPA atau SMK yang di rumpun Teknik Sipil. Karena itu secara akademik itu sudah punya cukup bekal untuk ngambil di S1 Teknik Sipil. Tapi selain secara akademik kita juga harus mempersiapkan secara mentally gitu ya. Jadi harus biasa tuh kerja di bawah under pressure karena tugasnya banyak, maraton gitu ya. Dan itu kita nggak mungkin untuk mengeluh ya. Dan nanti kalau di lapangan di proyek-proyek konstruksi juga dibutuhkan biasa bekerja under pressure seperti itu. Jadi secara mental maupun secara akademik harus dipersiapkan kalau mau masuk S1 Teknik Sipil. Gitu Mas Doni kira-kira. Oke, baik, luar biasa. Sudah terjawab ya. Nah, berikutnya ini, misal kalau ingin masuk teknik sipil, kadang-kadang nih ada perbedaan atau mungkin yang bikin bingung untuk calon-calon mahasiswa di sana. Emang bedanya apa sih antara teknik sipil dengan arsitektur atau mungkin prodi-prodi lainnya begitu? Oke ya. S1 Teknik Sipil bedanya dengan arsitek itu sebenarnya satu rumpun ya. Kalau di Fakultas Teknik lah ya, satu rumpun fakultas. Hanya saja gitu, kalau bagi adik-adik yang suka gambar secara estetika gitu ya, terkait arsitek, apakah itu tema modern, apakah itu tema tradisional atau segala macam, lebih suka gambar secara estetis, itu masuklah ke arsitek. Tapi kalau kita bicara secara konstruksi, perhitungan, kekuatan, maka masuklah ke dalam sipil. Sehingga oleh karena itu teknik sipil itu perhitungannya juga dikuatkan selain gambarnya gitu. Jadi itu bedanya antara sipil maupun arsitek. Oke, jadi yang dipelajari meskipun di teknik sipil juga ada gambarnya ya, Prof ya? Ada potongan. Nanti kalau kita bicara gedung itu ada potongan, berbagai macam potongan dan detail gambar yang harus lebih diperjelas lagi selain belajar tentang struktur kekuatan bangunan tersebut. Gitu. Oke, baik, udah terjawab juga nih ya. Nah, kemudian nih biasanya kalau stereotip untuk fakultas teknik itu mesti didominasi oleh mahasiswa cowok-cowok saja. Apakah itu benar nih? Oh, nggak benar. Nggak benar ya? 50-50 dong. 50-50 ya, balance ya? Iya, balance. Prodi kita tuh nggak perspektif gender. Ceweknya kece-kece loh. Dalam artian tuh Profnya aja kece ya. Promosi ya, Bu ya. Anak saya kece-kece gitu ya. Artinya bahwa bukan berarti kalau kita bekerja di sektor jasa konstruksi gitu, penampilan nomor kesekian ya gitu. Saya selalu bilang bahwa kita itu ibarat satu produk, brand yang dijual gitu.
orang nggak mungkin tahu isi otak kita kalau kita nggak akan menarik secara penampilan. Jadi paling tidak good looking harus jelas ya duluan gitu, sehingga orang itu tertarik untuk tahu bagaimana isi otak. Jadi 50-50 dan banyak tuh cewek-cewek kece yang lulusnya tepat waktu. Next time mungkin lebih cepat lagi ya bisa lulusnya gitu. Kita akan support secara sistem untuk hal itu ya gitu. Oke. Berarti ini juga sekaligus menjawab stereotip kalau anak teknik itu katanya lulusnya tidak Enggak tepat lah. waktu. Enggak ya? Enggak ya, Top? Enggak ya? Enggak. Itu tergantung personal ya. Tergantung personal gitu. juga ya. Tergantung personal gitu. Artinya bahwa saya selalu bilang begini, hidup ini adalah satu pilihan gitu. Kalau kamu pengen lulus tepat waktu gitu ya, kamu akan ada hal-hal yang kamu korbankan gitu. Tapi jangan lupa bahwa next time apa yang jadi pengorbanan itu akan terbayar lebih gitu. Jadi itu tergantung personalnya aja. Kalau memang mau lulusnya lama-lama ya boleh sedikit-sedikit sama cangkruk di warung kopi boleh. Tapi kalau mau lulusnya cepat mungkin nilai waktu-waktu privacy itu harus sedikit dikorbankan ya untuk masa depan yang lebih baik. Gitu. It depends on you ya. Iya. Semua kembali lagi kepada kalian semua begitu. Nah, kemudian kita juga bahas mengenai akademik ini. Okay. Untuk akreditasi sendiri Teknik Sipil UNESA bagaimana nih? Akreditasi Teknik Sipil UNESA adalah baik ya, gitu ya. Tapi seperti halnya yang dicanangkan oleh pimpinan bahwa UNESA adalah satu langkah di depan, maka mulai sekarang gitu UNESA sudah mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk memacu diri mengakreditasikan secara internasional menyusul pendidikan teknik bangunan. Cuman timingnya kapan itu tergantung dari kebijakan pimpinan. Tentu mereka punya pertimbangan-pertimbangan mana yang diprioritaskan terlebih dahulu. Tapi pada prinsipnya S1 Teknik Sipil sudah punya strategi-strategi mempersiapkan diri ke arah sana. Oh, sudah goes to internasional setelah ini ya? Pasti. Oke, keren banget. Oke, Mas Doni, thank you. Baik. Oke, kemudian, nah ini ada salah satu program Pak Menteri nih ya, itu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini penerapannya sendiri bagaimana untuk di S1 Teknik Sipil? Nah, ini agak artinya bahwa program ini cukup merekonstruksi kurikulum S1 Teknik Sipil bahwa di 4 semester pertama itu harus terselesaikan kompetensi inti. Kalau kita mau menghasilkan S1 Teknik Sipil, kita harus selesaikan di 4 semester pertama itu. Lalu kemudian yang di semester 5 disitulah kita mengakomodir Merdeka Belajar. Anak-anak kita boleh ngambil memilih mata kuliah, menempuh mata kuliah yang di prodi kita sendiri atau mengambil di prodi lain di dalam satu universitas atau di lintas perguruan tinggi itu di semester 5. Jadi semester 5 itu sifatnya tambahan, kompetensi tambahan. Kompetensi intinya bisa diselesaikan di 4 semester pertama itu. Kompetensi tambahannya di semester 5. Nah, untuk di semester 6 dia akan magang industri. Harapannya dari 5 semester kompetensi inti dan utama, kompetensi inti dan tambahan yang sudah didapat itu akan ter-applied dengan baik di industri. Lalu kemudian mengabdi di masyarakat di KKN ya di semester 7, lalu ke-8 dia akan kembali untuk menyelesaikan skripsinya. Jadi struktur kurikulum dalam mewadahi MBKM itu seperti itu. Artinya bahwa Teknik Sipil mewadahi kemerdekaan mahasiswa untuk membekali dirinya dengan aneka kompetensi tambahan sehingga apapun nanti pilihannya, apakah itu akan berwirausaha menjadi konsultan atau kontraktor, apakah kemudian menjadi pegawai perusahaan gitu ataupun lainnya itu bisa mandiri dengan baik gitu, sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Gitu. Baik. Ini sudah bisa menerapkan MKBM ya? Iya, MBKM. MBKM ya kebalik. Maklum sih kagak fokus loh kalau melihat Prof Erina ini. Oke, baik. Oke, baik. Kemudian di sini kan telah dijelaskan juga mahasiswanya akan berkompetensi dengan baik. Pastinya juga ada banyak prestasi yang telah diraih oleh teman-teman teknik sipil, baik dari mahasiswanya ataupun dari dosennya mungkin begitu. Ada nggak ini Prof mungkin? Oke. Saya jualan anak saya dulu ya, ini dosennya belakangan gitu ya. Jadi kalau prestasi anak mahasiswa saya tuh banyak gitu, terutama di level nasional. Kita menyadari bahwa dengan adanya revolusi industri gitu ya, 4.0 dan society 5.0, kita harus mempersiapkan anak-anak kita secara kompetitif. Apalagi sektor jasa konstruksi itu adalah salah satu sektor jasa yang diprioritaskan. Lalu kemudian bagaimana kita memberikan tambahan bekal itu dengan mempersiapkan anak-anak kita untuk lebih adaptabel lagi terhadap teknologi-teknologi informasi yang menunjang sektor konstruksi. Nah, itulah kemudian ternyata terbukti anak-anak kita itu menang dalam berbagai lomba, apakah finalis, mulai dari lomba jembatan, lalu kemudian lomba beton nasional, lalu kemudian yang terakhir
itu adalah lomba untuk future energy, bagaimana kita menciptakan satu teknologi green roof gitu ya untuk infrastruktur yang berkelanjutan di industri ini. Kalau dosennya sendiri gitu, dosennya itu lebih kepada tridharma yang mau dilakukan. Jadi yang pertama adalah tentu kita pendidikan, lalu kemudian penelitian, riset-risetnya yang dilakukan dosen itu multidana, apakah dari universitas ataupun kompetitif nasional. Begitu juga dengan pengabdiannya. Dan kemudian Bapak Ibu dosen yang ada di tempat kita juga menjadi tenaga ahli di berbagai industri konstruksi gitu ya, sehingga artinya bahwa dengan pengalaman beliau itu diharapkan lebih mampu membekali anak-anak kita untuk lebih siap lagi gitu Oke, kira-kira. jadi tidak perlu diragukan lagi untuk bisa masuk ke S1 Teknik Sipil ya Iya, Prof ya. tentu dong Oke. gitu. Oke Kira-kira sip. gitu. Baiklah, kemudian nah jika tadi sudah ada hasil yang memukau nih dari akademik dan juga non akademiknya, bagaimana kalau misalnya nanti lulus dari S1 Teknik Sipil ini akan menjadi apa? Oke. Ada beberapa pilihan. Kalau kita kurikulum kita persiapkan menjadi satu adalah drafter, estimator dan juga drafter dan surveyor. Jadi ada 3 itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan itu dengan adanya Merdeka Belajar kita akan bisa jadi gitu. Artinya kalau anak-anak itu mau berwirausaha menjadi kontraktor, dia akan punya bekal yang cukup. Begitu juga dengan menjadi konsultan gitu. Atau mungkin puter haluan kalau anak-anak itu mungkin sekarang gitu ya jago pengen chef, ngelihat chef masak itu jadi tren gitu ya, semester 5 boleh tuh ngambil di PKK untuk tatap muka gitu boleh ya. gitu ya? Ya boleh, tentu Boleh. aja boleh puter haluan, artinya dia punya hobi. Kita harus tahu dulu apa yang jadi hobi kita, dan kita di Merdeka Belajar tuh difasilitasi sekalipun tuh ekstrim gitu ya, dalam artian kalau plan A nggak jalan baru plan B gitu. Nah itu di semester 5 tentu kenali dulu hobi kita apa gitu, boleh kira-kira. Oke. Nah, untuk lulusnya sendiri nih, mungkin ada nggak ya kayak mitra kerja yang bekerja sama secara langsung dengan S1 Teknik Sipil begitu? Banyak. Oh banyak ya? Nggak ada lagi nih banyak. Banyak. Jadi tahun 2021 kita menjalin 54 mitra industri. Wow. Ya, 50, dan saya sangat berbangga hati bahwa di antaranya adalah PT Pelindo, PT Pelindo Pelabuhan 3, lalu kemudian PT Pelindo Properti Indonesia, PP gitu, dan banyak perusahaan multinasional yang lainnya. Mereka kalau dengan baik mampu magang sesuai disiplin dan seperti tugas yang mereka lakukan itu juga dengan baik, maka mereka bisa langsung direkrut menjadi tenaga kontrak gitu ya. Kalau semuanya attitude-nya baik, mungkin nanti nggak menutup kemungkinan loh untuk jadi pegawai tetap. Kira-kira gitu Mas Doni. Jadi mereka memang sudah diplot-plot untuk magang di sini, magang di sini, magang di sini. Jadi nggak ada masalah untuk tempat magang, dan harapannya dari magang itu mereka bisa melanjutkan untuk bekerja di sana. Oke, keren gitu. sekali nih. Nah, teman-teman Teknik Sipil jangan ragu ya. Langsung aja nih kita doain supaya nanti yang SNMPTN bisa lolos, SBMPTN bisa lolos, jalur SPMB juga bisa. Jadi banyak boleh. jalur, tenang saja. Betul. Nah, kemudian nih yang terakhir nih, misal ada calon mahasiswa yang ingin tahu lebih lanjut mengenai S1 Teknik Sipil, bisa mengakses website apa gitu, atau mungkin ada sosial medianya? Kalau sosial medianya ada gitu ya. Coba ya nanti kalau teman-teman ada bisa akses di Facebook, Instagram, atau mungkin di websitenya FT juga ada Teknik Sipil gitu. Boleh dilihat untuk bekal pertimbangan mau sebelum memilih keputusan ya mau diambil jurusan atau fakultas apa. Gitu. Jadi kalau mau kepoin bisa langsung aja cek sosial media ataupun bisa langsung cek di websitenya Fakultas Teknik ya. Betul. Oke, baik. Mungkin Prof. Erina mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan pada hari ini supaya bisa memotivasi semuanya untuk bergabung bersama di Teknik Sipil UNESA. Oke, kalau Teknik Sipil UNESA gitu ya, artinya bahwa kita selalu memprioritaskan diri bagaimana lulusan dari Teknik Sipil UNESA itu selalu lulus tepat waktu, lebih cepat dan terserap di dunia industri. Oleh karena itu restrukturisasi kurikulum kami lakukan secara berkala setiap 2 tahun dengan melibatkan mitra-mitra yang selevel multinasional. Yang terpenting adalah yang harus dipersiapkan bagi adik-adik adalah kenali dulu apa hobi bener nggak itu di Teknik Sipil, lalu kemudian kalau memang betul diyakini adalah minatnya di Teknik Sipil, lanjutkan. Jadi nggak perlu takut bahwa itu nanti lulusnya lama. Itu tergantung dari masing-masing personalnya. Bahwa setiap cita-cita pasti ada pengorbanannya. Saya pikir gitu ya untuk semuanya. Gitu. Oke, baik, luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini ya. Terima kasih banyak Prof. Erina. Sama-sama Mas Doni. Telah hadir hari ini di Bincang UNESA. Lebih dekat dengan Teknik Sipil UNESA. Wah, keren banget nih. Nah, untuk para Kecipil semua yang ada di rumah nih,
Pantengin terus ya Bincang Unesa, siapa tahu nanti kalian bisa mendapatkan informasi lebih banyak mengenai prodi-prodi dan juga jurusan yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Oke, saya Doni, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. KJ Radio, your easy listening station. See you. KC Radio.